Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita kembali lagi di labnya informatika, komputer network, artificial intelligence. Di sini kita bareng lagi dengan adik-adik dari SMK Metodis 2. Kita flashback lagi namanya ya, kalau yang belum ingat. Wow. Saudara Terry dengan saudara Stephen. Boy, semangat lah. Say hi dulu. Sebenarnya ini saya baru sadar ngelihat layoutnya ini change kursinya. Karena kamu tuh kebesaran loh. Dirubah. Terry kesini, nah baru saya kelihatan badannya kebesaran. Nah, oke, hari ini kita bukan lagi pengenalan ya, tapi lebih masuk ke judulnya aja short course untuk tester LAN. Jadi ada mainan untuk siswa-siswa SMK ya, mainan. Kita anggap mainan saja lah ya. Ini ada apa namanya? Tester LAN. Semangat ini. Apa namanya Terry? Nah, kita kasih ke Terry aja. Kau pasang di ini, biar pasang di sini ya. Nanti kan mau jelasin ya. Karena yang kayaknya lebih paham nih kayaknya si Terry dibanding Stephen. Kayaknya gitu ya. Ini jebakan gitu ya. Oke, Terry, pasang ke sini ya biar nanti enak. Apa? Pasang apa? Pasang. Dicapit dulu. Oke, asik. Oke ya. Nah, jadi saudara Terry karena dari SMK Metodis 2. Itu dimana konsentrasinya itu TKJ itu yang mempelajari mengenai jaringan komputer, entah itu dalam ruang lingkup infrastruktur ataupun operating system manajemen untuk jaringan komputer seperti itu ya. Nah, sekarang kita untuk mendevelop jaringan komputer atau membangun jaringan komputer itu ada alat-alatnya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh saudara Stephen. Terry. Oh, Terry. Oke Terry, ini ada yang mainan ini dulu lah. Sembari itu saya buka ini. Silakan Terry, dijelaskan. Jelaskan. Ya, jadi kawan-kawan yang lainnya nanti bisa bisa pakai juga nantinya. So, jelaskan objek itu apa? Iya. Apa tuh Terry? Tester LAN. Itu namanya apa? Tester LAN. Terus fungsinya tuh untuk cek kalau kita mau pasang kayak config kabel cross sama strike tuh, dia tuh kita confignya tuh angkonya tuh bener galau dah, hidup galau. Terus yang untuk bawahnya nih kaca untuk kalau gedung besar kayak itu kan dia tuh perlu kabelannya tuh besar. Jadi fungsi yang sikot ini jadi dia sikot situ. Terus kalau ini tang crimping untuk crimping RJ45. Terus fungsinya tuh yang sikot ini untuk potong kabel sama yang kulitnya itu. Tapi ini bukan RJ45 ya? RJ11. Bukan. Bukan. Ulangi apa? Bukan kabel UTP. Itu untuk motong kabel UTP tadi kan? Motong kabel UTP. Tapi ini bukan motong kabel UTP nih ya. Ini bukan kabel UTP nih. Kayak gitu. Dan saya belum pernah nih mengkripping kabel seperti ini. Belum pernah saya. Ulangi, apa maksudnya mengkonfigurasi dengan kabel yang seperti ini belum pernah saya. Yang tahu? Nah kan saya juga ada yang nggak tahu gitu loh. Ya, jadi saya nggak tahu ini pipih dia. Jadi kalau kita tahu kabel UTP itu unstilled twister pair yang terdiri berapa kabel dalamnya? 8 kabel.
Dia ini pura-pura aja dia mikir, sebenarnya dia sudah tahu deh. Kayak Terry nih. Ini sama 8. Oke, Terry mungkin bisa kasih lihat nih cara kita mau ngetes kabel itu. Tadi dijelaskan oleh Terry tadi ada berapa konfigurasi tadi bentuknya. Kabelnya itu ada strike dengan sama cross ya. Nah ini sekarang kita buktikan. Ini kabel apa, Terry? Cuma bagaimana Pak untuk mengujinya. Dan ini juga ada bentuk lain ya dari suatu tester LAN gitu ya. Jadi ini varian-variannya ataupun bentuk-bentuknya macam-macam ini. Yang mau main-main di lab 2 Informatika UKMC, nama labnya itu Computer Network Artificial Intelligence ya. Nah di sini juga untuk buat hal-hal yang terkait dengan AI, khususnya robotik gitu. Nah gimana Terry? Itu kabel apa tuh? Nah, kalau kayak itu aku juga kurang paham. Enggak, itu sekarang kalau kita lihat gimana hasilnya? Apa 1 ketemu 1 atau gimana? Ketemu. 1 sampai 8 ketemu. 1 sampai 8 ketemu. Ya. Tandanya kabel? Strike. Kabel strike, coba saya lihat. Ya ini ya. Sudah diuji. Itu ada apa? Kalau kelihatan ada bipnya ataupun lampunya ya. Jadi ini 1 ketemu 1 sampai dengan 8 ketemu 8 pinnya. Jadi dengan kata lain itu kabel strike. Kabel strike itu digunakan untuk nanti dijawab oleh Stephen gitu ya. Karena ada 2 konfigurasi kabel strike dengan cross. Walaupun banyak yang sudah tahu ya, kita cuma flashback saja lah yang ngisi konten gitu ya. Nah jadi ini sudah benar ya kabel strike dari Terry seperti itu ya. Dan ini kalau tadi benar kata Terry tadi, kalau misalkan ini digunakan untuk kalau misalkan kita sudah ada infrastruktur jaringannya, ketika ada yang disconnect kayak gitu dalam ruang lingkup 7OC layer, itu namanya physical layer. Nah ini sudah masuk teoritis namanya. Jadi kabelnya fisikalnya itu kita lihat dulu, kita tes. Nah ini nanti ke hubnya, satu lagi ke laptopnya misalkan, ataupun ke komputernya dalam satu workstation seperti itu. Nah baru nanti diuji apa titik-titik itu semuanya, mana yang terindikasi dia putus. Nah tapi dalam penerapan teorinya dan penggunaannya tidak semua pin itu digunakan. Sudah tahu dari apa? Jadi pin berapa saja digunakan? Lupa ya? Apa dari Stephen? Pin berapa saja yang digunakan? Masih ingat nggak? Lupa juga ya. Nah ini jadi tidak semua pin yang digunakan 8 ini. Jadi kalau dia putus 8 itu nggak ada pengaruh karena 8 itu ground, 7 juga ground. Jadi yang dia itu mereka pura-pura lupa kayak gitu ya. Jadi yang digunakan tuh 1324. Yang digunakan tuh 1324. Jadi pada saat nanti kita mau mengkonfigurasi itu nanti cuma khusus itu saja yang sudah connect udah cukup kayak gitu. Itu bisa yang digunakan pinnya. Jadi nanti kalau misalkan ulangi tadi berapa pin tadi? Ada 4 pin. 1324 ya? Bukan 1324 ya? Kok saya lupa? Kita searching ya gitu. Gak apa-apa. Jadi itu cuma 4 pin yang digunakan. Jadi yang lainnya tuh boleh kosong ataupun tidak terkonek kayak gitu. Nah ini kalau nggak di ini lupa terus susah ini. Kalau nggak di flashback ya. Jadi kalau nanti kita misalkan bikin kabel cross itu disilang nanti 1 ke 3, 3 ke 2 kayak gitu, 2 ke 4. Nah nanti dipastikan dulu ya, jangan sampai kita salah nih ya. 1326 apa? Nah, ini. Jadi ada kabel strike dan kabel cross. Nah kabel strike digunakan untuk perangkat yang berbeda, nah, itu sudah paham ya. Sedangkan kabel cross digunakan untuk kabel ya 1326 ini harusnya ya. 1326 saya lupa pakai tadi.
Jadi kalau misalkan kita nanti dipindahkan pada saat kita mau membuat cross, itu yang nanti misalkan tergantung Anda mau pakai warna atau nanti mau memakai konsisten angka. Jadi kalau misalkan kita urutkan saja putih, hijau, hijau, putih, biru, biru, putih, coklat, coklat, boleh-boleh saja, nggak ada masalah kayak gitu. Tapi nanti ingat, kalau yang nomor 1 misalkan itu putih hijau, tandanya nanti yang satu pinnya lagi kalau kita membuat cross itu dipindahkan. Yang di sini jadi yang putih hijau tadi dipindahkan ke pin ketiga, kayak gitu. Nah itu, kalau misalkan yang ketiga itu pindahkan ke 1, disilang. Itu nanti kalau membuat kabel cross. Kalau kabel strike itu kita konsisten semuanya. Nah, misalkan 1326 tadi itu semuanya harus connect. Yang lainnya boleh loss ataupun tidak connect. Boleh dicoba nanti. Kayak gitu. Jadi kita mengetahui bahwasanya kalau kita lupa, flashback lagi saja seperti itu. Nah, ini bedanya kalau kita mau merewind ilmu kita. Jadi sekelas saya pun bisa lupa gitu. Jadi tidak semuanya harus connect. Karena yang lainnya itu bisa dikatakan ground. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang ini mainan kedua nih. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Terry ya, bagus ya. Dan ini pun kalau kelebihan tester LAN ini, dia bisa kita bikin slow, bisa kita bikin per titik ya. Maksudnya 1, 2, 3 terkonek atau enggak seperti itu. Ataupun mau yang fast ya, mau cepet kayak gitu tadi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Terry bahwasanya ini kalau misalkan infrastrukturnya udah jadi kalau misalkan ada yang disconnect, nah kita ini satunya di hub, satu lagi di tempat komputer yang bermasalah. Seperti itu atau sebaliknya. Oke. Yang ini sebenarnya nggak jauh beda. Ya, ini nggak jauh beda, tapi saya nggak tahu ada baterainya apa enggak. Baterainya sama ya 9 volt, tapi ini nggak ada baterainya nih. Nah, kelebihan dari tester cable ini, nah, jadi kita kalau yang ini bilangnya bisa ngomong langsung tester LAN ya, tapi juga bisa untuk tester untuk USB seperti itu. Nah, kalau yang ini selain kita tester LAN ataupun juga RJ11, ini juga bisa digunakan untuk checking kabel, tracking kalau ada yang putus kayak gitu. Aduh, empty kosong. Nah, itu bedanya. Jadi kalau ada yang putus, kita bisa checking. Nah, nanti kita cobanya itu ya next lah ya, maybe ya ini. Tapi ini sama. Ini yang ke hubnya, yang ini ke ininya ke bagian komputernya ataupun laptopnya. Nah, nanti kita tinggal scan, nah, gitu ya, ataupun tes. Kayak gitu, tinggal diklik. Ini ada sampai dengan 8. Sama juga. Kayak gitu. Jadi bentuk tester LAN itu jangan sampai ketika bentuknya berbeda, tapi lihat saja fungsinya. Seperti itu. Kita lihat saja fungsinya. Oke? Nah, sekarang pindahkan mic-nya ke Stephen. Stephen diam-diam aja sekarang, memang sengaja gitu ya. Nah, kalau Stephen sekarang ini ada apa nih Stephen namanya Stephen? Wow. Ya, ini Pak. Ya. Jadi ini tuh tang crimping. Tang crimping. Namanya tang crimping untuk kita membuat kabelan tadi. Untuk membuat kabelan, ya. Jadi di sini tuh ada supaya kita bisa motong kabel isolator luarnya. Isolator luar. Kulit kabelnya lah, Mbak. Ya, kulit kabel. Kulit kabelnya. Lalu untuk kita rapiin kabelnya. Meratakan kabelnya. Soalnya kalau panjang sebelah kan belum tentu. Iya, betul, ya. Betul. Good. Lalu kalau yang di bagian tengah sini bisa untuk kita crimpingkan dengan kabelnya dengan RJ45-nya. Istilahnya crimpingkan ya, menguncinya. Mengunci. Tapi kalau orang jaringan pasti bahasanya mengkrimping kabel ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kawan-kawan ini belum banyak tahu kenapa ini berat apa enggak ini? Berat sih Pak, lumayan. Berat banget dari yang kita biasa. Nah, jarang kan apa bedanya? Ya, ini saya kasih tahu. Bahwasannya di sini ada tulisan apa tuh? Cat 6. Sudah pernah lihat belum tang crimping yang ada Cat 6-nya? Belum. Nah, jadi kalau Cat 6
itu bahwasanya memang ada kabel UTP, ada kategori 1 CAT 1 2 4 5 6, ada yang putus tuh ya. Nah, jadi yang biasa kalian jumpai kabel-kabel yang colok ini sekarang itu CAT 5, lebih mudah. Tapi kalau CAT 6 itu lebih keras dia, makanya gunanya pakai ini. Seperti itu. Mungkin juga ada kelebihan lain yang tidak didapatkan di tempat yang lain ya, untuk apa, tang crimpingnya, yaitu dia ada locknya. Jadi kalau kita misalkan ini, nah gitu, jadi dia ngunci, lepas, oke, pasti lepas dia. Jadi itu bedanya. Jadi pertama bedanya yaitu tang-tang seperti ini, pertama dia bisa mampu untuk mengkrimping kategori kabel yang CAT 6 karena itu lebih keras. Yang kedua, dia itu ada penguncinya. Nah, dia kunci dia. Kalau kita mau lepaskan di sini juga bisa. Kalau nggak mau, gitu. Nah, itu gunanya. Itu perbedaan tang crimping yang ada di sini, mainan sini, seperti itu. Ya next, kalau misalkan ketemu tadi lagi yang jauh lebih bagus ya nggak ada masalah. Nah, mungkin kalau kemarin-kemarin saya sempat juga buat konten itu bagaimana menyambungkan kabel fiber optik. Sudah pernah mainan itu? Belum sih. Nah itu nanti ya next, mungkin kalau kita ada kesempatan juga untuk dapat short course-nya gitu ya, itu bagaimana fiber optik itu disambungkan. Nah, itu mainan-mainannya. Tapi minimal kawan-kawan di sini ya, Terry dan Stephen ini sudah sangat paham mengenai penggunaan alat ini, terutama tester LAN dan tang crimping seperti itu. Jadi nggak banyak kita ngobrol hari ini. Ada informasi yang ditambah untuk obrolan hari ini mengenai tang crimping terutama ya, ataupun juga untuk bentuk-bentuk tester LAN seperti itu. Yang mungkin mainan ini belum ada di sana, tapi ada tambahan di pengetahuan pada short course hari ini bagian tester LAN. Oke, ada yang mau tanyakan Terry ataupun Stephen? Kalau saya pengen mungkin lebih tanya tentang tester LAN Pak ya. Ya. Ini kita punya 2 jenis di sini ya. Belum ada 1 jenis lagi yang kita pakai sekolah. Ya. Itu tester LAN itu semuanya itu semua jenisnya ada 3 jenis atau lebih, dan kegunaannya itu sama atau ada yang berbeda sedikit atau gimana? Oke, pada prinsipnya absolut sama, tidak ada perbedaan. Yang cuma membedakan itu ada fungsi tambahan untuk kita menganalisisnya lebih cermat. Contoh, kalau tadi kan di sini kan kita bisa cepat, ada juga yang slow, ada juga yang per pin, tik 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 gitu kan, bisa kayak gitu kan. Nah, paling itu doang. Yang kedua ya paling mungkin dalam sisi bentuknya saja, ya, bentuk-bentuknya saja mungkin ya lebih nyaman kayak apa. Tapi kalau yang kita mungkin yang di TIK-nya yang tempat kantor pengelola teknologi informasi di UKMC ini lebih ini lagi ya, lebih bagus, luar biasa lagi bentuknya ya, seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu mungkin dia sudah include juga untuk mentester kualitas dari FO, fiber optic, kayak gitu ya, maybe ya, seperti itu. So, jadi nggak ada bedanya, tapi memang kalau kita lihat juga dalam sisi tentunya adanya tambahan-tambahan fungsi ini itu sebenarnya untuk lebih kita cermat seperti itu. Tapi kan kalau kayak gini kan juga ada tambahan untuk mentester kabel USB. Ya. Seperti itu ya, ada kabel USB. Ini juga, kali ini juga kalau nggak salah. Oh enggak deh. Oh ini aja deh. Yang ini ya. Putus atau enggak. Kabel USB yang biasanya untuk printer, tapi ini biasanya ini. Sepengetahuan saja untuk printer biasanya. Jadi nggak ada yang lain. Jadi cuma tambahan fitur saja, tapi pada prinsipnya untuk tester LAN itu sama. Untuk men-checking kabel strike ataupun cross, tadi saya ulangi ya, bahwasanya ada 4 pin yang wajib connect 1326. Jadi 4578 itu dalam sisi keilmuan saya itu boleh loss seperti itu. Oke? Good.
for today. Itu saja, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mantap untuk hari ini. Untuk boleh saya katakan short course bagian pengenalan tester run ataupun juga termasuk tank ripping dengan siswa SMK Metodis 2, Saudara Terry dan Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.